Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nico di channel Nico Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Baik teman-teman, pada episode kali ini kita akan belajar mengenai relative pronouns. Apa itu? Relative pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat dan yang menerangkan kata benda, seperti manusia, binatang, maupun barang. Nah, ada beberapa jenis relative pronouns yang akan kita pelajari pada episode kali ini ya. Ada 5 yang cukup umum ya digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti who, whose, whom, which, that. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan mulai dari who dulu. Who itu berfungsi menggantikan subjek yang merupakan orang. Jadi who menerangkan subjek, menggantikan subjek, tapi hanya bisa digunakan untuk orang ya, nggak bisa buat binatang atau barang. Oke, seperti apa itu contohnya? Kita lihat yuk. Yang pertama, the woman who talked to us this morning is our new teacher. Jadi di sini who itu menerangkan ini ya, the woman ya, menggantikan the woman yang itu adalah orang. Jadi seorang wanita yang berbicara kepada kita tadi pagi adalah guru baru kita. The woman, subjeknya adalah the woman, jadi wanita. Tapi di sini menerangkan wanita yang mana. Nah, dijelaskan secara lebih detailnya menggunakan relative pronouns tadi. Jadi di sini kita kelihatan ya kalau relative pronouns itu untuk menjelaskan lebih detail subjek atau objek yang dimaksud. Wanita. Terus wanita yang mana? Yang berbicara kepada kita tadi pagi. Nah, dijelaskan seperti itu. Oke, contoh berikutnya. Do you have a friend who speaks Japanese? Oke, di anak kalimat pertama, do you have a friend? Kan dia nanya nih, apakah kamu punya teman? Nah, teman yang mana? Teman yang bisa bicara bahasa Jepang. Diterangkan lebih detail lagi. Who menerangkan friend ini? A friend who speaks Japanese. Teman yang berbicara bahasa Jepang. Jadi kalau kita mau artikan kelima relative pronouns tadi bisa diartikan yang mana, yang apa, yang siapa. Ya intinya menjelaskan lebih detail tentang subjek objek yang dimaksud itu. Lalu yang ketiga, I only will share my problem with someone who can keep a secret. Aku hanya akan uh, sharing masalahku dengan seorang yang bisa menjaga rahasia. Di sini who menggantikan someone. I only share my problem with someone who, seseorang yang bisa menjaga rahasia, who can keep a secret. Oke, contoh yang keempat. The man who is sitting under the tree is my brother. Menunjukkan seorang laki-laki. The man, laki-laki yang mana? Who is sitting, yang sedang duduk di bawah pohon adalah kakakku. The man who is sitting, orang yang laki-laki yang sedang duduk. Diterangkan laki-laki yang mana? Laki-laki yang sedang duduk di bawah pohon. Itu adalah kakakku. Gitu. Contoh yang kelima. I don't know the person who sent this message. Aku tidak kenal atau tidak tahu orang yang mengirim pesan ini. Who di sini menggantikan menerangkan person, the person. Aku tidak tahu, nggak kenal orang. Orang yang apa? Orang yang mengirim pesan ini lebih detail. Jadi di sini who menerangkan dan menggantikan lebih detail lagi ya. Gitu. Jadi kesimpulannya who hanya bisa digunakan untuk orang ya teman-teman ya. Nggak bisa buat barang, nggak bisa buat binatang. Gitu. Dan who lebih ke subjek. Pelakunya menerangkan si pelaku ya. Oke, berikutnya yang relative pronouns yang kedua yaitu whose.
whose ini lebih simple, berfungsi menggantikan kata ganti milik, kepunyaan, seperti his, her, its, dan their. Tapi whose ini lebih spesifik ya, dia hanya menggantikan kata ganti milik orang ketiga, yaitu kayak dia dan mereka. His, her, kepunyaan dia perempuan, its untuk binatang atau benda, their dan untuk mereka, milik mereka. Gitu. Ya, kita lihat contohnya teman-teman. 1. Nick has just bought a new phone. His old phone is broken. Ini adalah bentuk dua kalimat yang masih mentah ya, belum kita ubah ya. Jadi ada dua kalimat. Yang pertama, Nick has just bought a new phone. Nick baru saja membeli HP baru. Lalu dilanjutkan, his old phone is broken. HP-nya yang lama sudah rusak. Lalu kita akan gabungkan dua kalimat ini menjadi dengan satu relative pronouns ya, dengan whose tadi ya. Menjadi Nick, whose old phone is broken, has just bought a new phone. Nick yang HP lamanya itu rusak, baru saja membeli HP baru. Jadi whose ini diikuti barang punya dia ya, punya orang yang kita sebutkan itu. Kalau yang who tadi diikuti kegiatannya, kata kerja. Kalau di sini whose wajib diikuti benda kepemilikan itu ya. Oke, contoh berikutnya. Sarah is my sister. Her hair is long and brown. Ada dua kalimat. Sarah adalah adikku, adik perempuan. Rambutnya panjang dan berwarna coklat. Ya, sebelum kita sampaikan, kita perhatikan dulu ya, subjeknya adalah Sarah. Lalu kepemilikannya apa? Di sini bendanya kan ada hair, yaitu rambut, menerangkan rambutnya itu panjang dan coklat ya. Dijadikan satu menjadi Sarah, whose hair, Sarah yang rambutnya is long and brown, panjang dan coklat, is my sister, adalah adikku perempuan. Jadi sama ya, gunanya untuk menjelaskan dan menjelaskan lebih detail lagi, cuman fungsinya buat apa? Penempatannya beda-beda. Kalau whose di sini menerangkan benda punya milik orang yang disebutkan itu, yaitu Sarah. Punyanya Sarah apa? Rambutnya. Jadi whose hair. Gitu. Oke, contoh berikutnya teman-teman. Ini langsung tak jadi ya. Contoh yang langsung jadi ya. Axel, whose mother is a math teacher, will participate in the contest. Axel, yang ibunya adalah seorang guru matematika, akan ikut berpartisipasi dalam lomba, dalam kontes. Whose di sini diikuti mother yang artinya Axel yang mana? Itu loh, Axel yang ibunya adalah guru matematika. Whose mother? Ya. Menjelaskan lebih detail bagi yang misalkan nih nggak ngerti Axel itu siapa. Itulah Axel whose mother yang ibunya adalah guru matematika. Menjelaskan lebih detail tapi lebih ke kepemilikan. Apa yang dimiliki oleh si Axel ini, oleh si subjek ini. Agar si orang yang diajak bicara itu mengerti. Baik, contoh berikutnya. Mrs. Davis, whose son is a designer, wants to meet me today. Mrs. Davis yang mana? Yang anaknya adalah seorang desainer, ingin bertemu denganku hari ini. Nah, ini juga ya diikuti kepemilikan. Kepemilikannya adalah, kebetulan yang disebutkan adalah anaknya. Mrs. Davis yang mana? Yang anaknya adalah desainer itu loh. Ingin bertemu denganku hari ini. Whose son is a designer. Baik, contoh kelima. Tomorrow we will visit our new neighbor, whose house is in the street. Oke. Besok kita akan mengunjungi tetangga kita yang baru. Yang mana? Yang rumahnya ada di ini sebenarnya kurang corner ya, maaf. Di sudut jalan itu. Sebenarnya kalimatnya ini adalah
is in the corner of the street. Cuman saya mungkin lupa apa ya ketiknya ya. Whose house is in the corner of the street. Besok kita akan mengunjungi tetangga kita yang baru. Tetangga yang mana ya? Yang rumahnya di sudut jalan. Diterangkan lebih detail lagi menggunakan whose, diikuti kepemilikannya. Punya tetangga itu apa? Rumah. Jadi whose house. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman ya untuk whose. Lalu lanjut ke oh ya ini. Lanjut ke bentuk yang relatif pronouns yang ketiga yaitu whom. Whom ini berfungsi menggantikan objek ya teman-teman ya. Khusus whom itu tidak bisa subjek tapi objek yaitu sesuatu yang menjadi target. Dan di sini targetnya adalah orang. Menggantikan objek yang merupakan itu orang. Orangnya sebagai objek, bukan sebagai pelaku ya. Dan satu lagi, whom tidak bisa digunakan untuk binatang maupun barang. Nggak bisa untuk benda mati ya. Hanya untuk orang aja. Orang sebagai objek atau target. Yuk kita lihat contohnya. Nomor 1. She's the girl whom I told you about. Oke. Dia adalah gadis. Targetnya adalah gadis yang aku ceritakan kepadamu. Gitu ya. Di sini gadis bukan sebagai pelakunya. Bukan gadis itu bukan seseorang yang melakukan sesuatu tapi yang menjadi target. Nah, target apa? Target yang kita bicarakan. Aku bicarakan kepadamu kemarin. She is the girl whom I told you about. Jadi whom ini diikuti pelakunya. Pelakunya siapa? Saya sendiri. Whom I. Di sini contohnya adalah jadi whom itu menggantikan orang yang sebagai objek lalu diikuti pelaku yang juga orang juga. Pelakunya bisa siapa aja ya. Oke. Yang kedua nih. The man whom I met yesterday was very kind. The man. Targetnya adalah the man. Laki-laki yang apa? Yang aku temui kemarin. Pelakunya siapa? Saya. Yang saya temui kemarin itu sangat baik. The man whom I met yesterday was very kind. Kita menjelaskan orang yang aku temui kemarin tuh loh. Nah, jadi si laki-laki ini sebagai target ya. Dan yang melakukan sesuatu adalah saya di sini. I met karena saya yang menemui. I met yesterday. Dan laki-laki ini yang ditemui, yang saya temui. Oke, contoh ketiga. Dan is the boy whom I went to party with. Dan adalah cowok yang laki-laki yang ini ya, aku ajak ke pesta bareng, yang aku pergi pesta bareng bersamanya. I went to party with. Jadi di sini Dan sebagai target ya, karena yang dia adalah orang yang tak bicarakan, yang tak ajak pergi, dan yang ngajak pergi saya pelakunya. The boy whom I went to party with, yang aku ajak ke pesta bareng, gitu. Si Dan ini sebagai target. Contoh keempat, the kid whom I gave a gift last night is my cousin. The kid, si anak yang aku beri hadiah tadi malam, itu adalah keponakanku. Targetnya adalah si anak ini. Anak ini pelakunya adalah saya ya, sebagai pelaku. Karena saya yang memberi hadiah kepada si anak-anak yang menjadi target. Hadiah ini tak kasihin si anak itu. The kid whom I give. Si anak yang mana? Anak yang aku beri hadiah. Pelakunya adalah aku. Yang aku beri hadiah tadi malam adalah ponakanku. Gitu ya. Jadi di belakang whom itu selalu targetnya dulu yang disebutin. Baru di depan whom pelakunya. Oke, yang terakhir. The woman whom I have talked to will buy a new laptop. Targetnya adalah the woman. Wanita yang aku tadi bicara itu yang tadi aku ajak bicara tadi akan beli laptop baru. Gitu. Jadi menerangkan si wanita yang mana?
yang aku ajak bicara tadi, yang ngobrol sama saya tadi, I have talked to, akan membeli laptop baru gitu. Mungkin kebetulan di 5 contoh ini pelakunya adalah saya sendiri semua ya. Kalian teman-teman boleh ganti dengan subjek yang lain ya, misalkan the woman whom the woman whom he talk the woman whom he have talked to will buy a new laptop. Wanita yang dia ajak bicara tadi akan beli laptop baru, boleh diganti subjeknya nggak apa-apa, tergantung situasinya ya. Yang penting susunnya seperti itu ya. Targetnya siapa, pelakunya siapa, itu diantarai whom. Baik teman-teman, oke, masuk yang ketiga, yaitu that. That ini berfungsi menggantikan dan menjelaskan subjek maupun objek yang bisa merupakan orang, hewan, atau barang. Di antara semua relative pronouns yang ada itu, ini yang paling luas ya. Ini fungsinya bisa menggantikan macam-macam nih. That ini. Kalau tadi kan who dan sampai who itu hanya terbatas salah satu ya, antara gantiin subjek atau objek aja. Tapi di sini that itu bisa berfungsi dua-duanya. Ganti subjek bisa, ganti objek juga bisa. Dan juga bisa orang, hewan maupun benda. Jadi semuanya bisa dipakai. Jadi ini bisa menggantikan who, which, atau whom ya. Oke, which nanti akan yang kita pelajari yang terakhir. Yuk, kita contohnya nih. That ini paling aman digunakan karena dia bisa fleksibel, bisa buat apa-apa. The chocolate cake that I bought this morning is now sold out. That yang menerangkan kue coklat. Kue coklat yang aku beli tadi pagi sekarang sudah habis terjual. Jadi di sini contoh pertama ini that ini menggantikan benda ya. Benda yang sebagai objek. Kenapa objek? Coklat cake karena aku beli. Di situ ada keterangan I bought. Kue coklat yang aku beli. Pelakunya adalah saya, yang aku beli tadi pagi itu sekarang sudah habis. Ya, jadi di sini sama aja kita memposisikan that itu sebagai ini ya, which sebenarnya. Karena kalau kalau whom nggak bisa, karena kalau whom harus orang. Which itu nanti setelah ini kita pelajari. Oke, contoh yang kedua. The woman that came to my house yesterday is my teacher. Nah, di sini that ini juga yang contoh kedua ini that menggantikan who ya. Oke, karena the woman ini dia sebagai subjek, sebagai pelaku, yang artinya adalah wanita yang datang ke rumahku kemarin adalah guruku. Berarti dia sebagai pelaku utama, sebagai subjek. The woman that come. Kita boleh kalau kalau sebagai subjek pelaku gini kita bisa ganti ya sebagai who ya. The woman who come to, who ini harusnya came ya. The woman who came to my house yesterday. The woman that came to my house yesterday. Bisa pakai that atau who boleh. Contoh yang ketiga. What's the title of the song that you just played? Apa judul dari lagu yang kamu barusan puter? Jadi dari sini menerangkan song ya. Tanya judul lagu apa, judul lagunya, lagu yang mana? Lagu yang baru saja kamu putar itu loh. You just played. Nah, menerangkan song. 4. The case that happened yesterday is being investigated. Kasus yang terjadi kemarin sekarang sedang diinvestigasi, sedang diperiksa. Dia di sini menerangkan case, the case ya. Kasus yang mana? Kasus yang terjadi kemarin sedang diinvestigasi. Gitu. Menerangkan lebih detail dari ini ya, apa subjek atau objek yang di depannya. Contoh kelima, I will bring some pancakes that you like. Aku akan membawa beberapa pancake yang kalian suka. Dan di sini menerangkan pancakes. Aku akan bawa pancake. Pancake yang mana? Yang kalian suka lah. Gitu. Menjelaskan di lebih detail.
pancakes that you like, yang kalian suka gitu. Lanjut ke relative pronouns yang terakhir, teman-teman, yaitu which. Which berfungsi menggantikan subjek dan objek. Nah, ini juga dua-duanya ya, subjek dan objek yang merupakan barang, hal, atau binatang. Ini cuman bedanya sama yang tadi itu, ini nggak bisa untuk manusia ya, subjek dan objek, tapi selain manusia. Jadi hanya bisa barang, binatang, atau suatu hal atau kejadian. Semuanya bisa pakai, orang yang nggak bisa pakai. Oke, yuk contohnya. Do you still remember the picture which I once showed you? Apakah kamu masih ingat gambar atau foto yang aku pernah tunjukin ke kamu? Which di sini menerangkan picture, the picture, benda berarti ya. Foto ya atau foto atau gambar yang aku pernah tunjukin kamu itu loh. Nah, which yang kedua. Based on the forecast, there will be a heavy rain which may cause flood. Berdasarkan perakiraan cuaca, akan ada hujan deras yang mungkin menyebabkan banjir. Di sini which ini menerangkan heavy rain, hujan deras. Nah, menerangkan yang mungkin bisa menyebabkan banjir. Which may cause flood, menerangkan lebih detail lagi. Gitu. 3. I want to adopt a stray cat which slept in front of my house yesterday. Aku ingin mengadopsi atau memelihara kucing liar yang tidur di depan rumahku kemarin. Nah, di sini pakai binatang ya. Which menggantikan binatang. Aku ingin memelihara kucing liar. Kucing liar yang mana? Yang tidur di depan rumahku kemarin. Menerangkan lebih detail dari si kucing ini. Which. Oke, gitu. Yang keempat. Jimmy bought some new tools which will help his work. Jimmy membeli beberapa peralatan baru yang akan membantu dalam pekerjaannya. Which di sini menerangkan benda, yaitu new tools. Jimmy baru aja beli peralatan baru. Yang apa? Peralatan baru yang akan membantu dalam pekerjaannya. Menerangkan lebih detail dari tools ini, peralatan ini. Contoh yang terakhir. He wears the watch which he bought in London. Dia memakai jam tangan yang dia beli di London. Which di sini menggantikan watch, menerangkan lebih detail tentang watch. Dia memakai jam tangan. Jam tangan yang mana? Jam tangan yang dia beli di London itu. Nah, gitu teman-teman ya. Which ini, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa semuanya itu adalah benda, suatu hal, dan binatang. Tidak boleh digunakan untuk orang ya. Gitu. Baik teman-teman, segini dulu ya untuk episode kali ini mengenai relative pronouns. Kalau misalkan masih ada yang bingung atau belum jelas, tanya ya lewat komen-komen, nanti akan saya jawab. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak video ini ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa sangat membantu kalian ya yang saat ini baru belajar bahasa Inggris. Oke, nanti akan saya upload lagi di episode berikutnya tentang materi-materi bahasa Inggris yang baru ya. Sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Dadah.